Jauh di dalam reruntuhan kuno, sekelompok penjelajah tergeletak di genangan darah mereka sendiri. Satu-satunya yang masih hidup adalah Ju Heon, seorang pendekar pedang berbakat yang masih berusaha melawan monster kuat yang telah membunuh seluruh timnya. Dengan tangan gemetar, Ju Heon menggenggam pedangnya saat monster ular raksasa mengangkat kepalanya untuk menyerang. Ju Heon segera berlari ke samping saat ular itu menerjang, lalu melompat tinggi dan melancarkan serangan kuat. Namun, monster itu ternyata cerdas dan sudah mengantisipasi serangannya. Ia menahan serangan Ju Heon dengan kukunya yang sangat kuat, lalu mendorongnya mundur. Ju Heon kemudian berlari ke arah dinding untuk memancing monster itu mendekat. Setelah itu, ia menerjang dengan seluruh kekuatannya. Monster tersebut membuka rahangnya lebar-lebar untuk menelannya hidup-hidup. Namun, tepat saat itu, monster tersebut melihat aura biru menyelimuti pedang Ju Heon. Ia langsung menyadari bahwa serangan itu berbahaya dan menghantam Ju Heon dengan ekornya. Ju Heon memuntahkan banyak darah sebelum tubuhnya membentur dinding. Namun, ia segera sadar saat monster itu kembali menyerang. Ia melarikan diri ke samping dan melihat kepala monster tersebut tertancap di dinding. Ini adalah kesempatan emas untuk menghabisinya. Ju Heon melompat dan mengerahkan seluruh kekuatannya melalui pedang untuk menusuk kepala ular itu. Namun, pedangnya tidak mampu menahan kekuatan tersebut dan patah menjadi dua. Bilahnya pun tertancap di kepala ular. Ju Heon terlempar oleh ledakan itu dan tidak sempat mendapatkan kembali keseimbangannya sebelum ular tersebut membebaskan diri dan menggigit kakinya. Ju Heon menjerit kesakitan dan berkali-kali menusukkan pedang patahnya ke mata ular itu, tetapi serangannya tidak cukup untuk menghentikannya. Ular itu terus menggigit kakinya seperti mainan kunyah, lalu membanting tubuhnya ke tanah. Ia terus mencabik-cabik kaki Ju Heon hingga ia menjerit kesakitan dan berpikir bahwa ia tidak ingin mati seperti ini. Ia mengutuk seorang pria bernama Tajan karena telah melakukan ini kepadanya. Ia juga mengingat bagaimana dirinya ditugaskan dalam misi ini dengan janji imbalan yang besar. Namun, yang ia dapatkan pada akhirnya hanyalah kematian yang brutal. Setelah terbebas dari rahang ular, Ju Heon masih berusaha merangkak menuju pedangnya. Namun, ia akhirnya menyadari bahwa apapun yang dilakukannya, ia tidak bisa mengubah hasil pertarungan ini. Ia mulai tertawa dan menyuruh ular itu untuk mengakhiri semuanya dengan cepat. Ular itu pun langsung menerkamnya. Namun, serangan tersebut tidak pernah mengenainya. Sebaliknya, Ju Heon mendengar suara yang mengeluh bahwa dia terlalu berisik. Saat membuka mata, Ju Heon melihat bahwa waktu di sekitarnya telah membeku. Kemudian, ia kembali mendengar suara itu. Ju Heon mengira suara tersebut berasal dari sebuah relik. Ia berteriak bahwa dirinya sudah melihat banyak relik seperti itu di masa lalu. Ia mengatakan bahwa tidak peduli dewa mana yang memiliki relik tersebut, lalu memintanya untuk menyingkirkan ular itu dan membiarkannya pergi dari tempat ini. Suara itu menertawakannya dan bertanya apakah Ju Heon pikir dia bisa keluar dari tempat ini bahkan jika ular itu dikalahkan. Saat itulah Ju Heon melihat kakinya, atau apapun yang tersisa dari kakinya. Suara itu mengatakan bahwa meskipun dia berhasil merangkak keluar, dia tetap akan mati kehabisan darah. Sangat disayangkan, karena Ju Heon sebenarnya orang yang berbakat. Hanya saja, dia lahir di era yang salah. Ju Heon berteriak bahwa dia juga tidak ingin hidup seperti ini, tetapi dia tidak punya kendali atas bagaimana hidupnya berjalan. Dia kembali mengutuk pria bernama Taejin dan bersumpah akan membunuhnya apapun yang terjadi. Suara itu menyukai semangat Ju Heon, meskipun dia hanya memiliki waktu 12 menit sebelum mati. Kemudian, suara itu mulai turun dari langit-langit. Ju Heon melihat seekor gagak bermata empat terbang turun dari cahaya keemasan yang menyala-nyala. Gagak itu memutuskan untuk memberinya kesempatan. Gagak itu menyuruh Ju Heon pergi dan mengklaim tahta raja sejati jika dia mampu. Setelah itu, gagak tersebut menembakkan semburan energi ke arahnya. Ju Heon merasakan rasa sakit yang tak terbayangkan saat kakinya yang hilang tumbuh kembali dalam sekejap. Ketika membuka mata, Ju Heon begitu terguncang sampai tidak menyadari bahwa kakinya sudah kembali dan dirinya telah keluar dari penjara bawah tanah. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada gagak yang menyuruhnya mengklaim tahta raja sejati. Dia berpikir bahwa gagak itu pasti sebuah relik kelas tinggi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kakinya sudah kembali dan tubuhnya hidup serta sehat sepenuhnya. Ju Heon melihat sekeliling dan mendapati sekelompok polisi yang marah menatapnya. Di sana juga ada seorang wanita yang mengeluh bahwa Ju Heon memukul putranya tanpa alasan. Ju Heon bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan mengapa dia berada di sana, sementara petugas di depannya mencoba menginterogasinya. Namun, dia tidak bisa fokus pada pertanyaan-pertanyaan itu. Dia justru bertanya-tanya apakah gagak tersebut membuatnya mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Petugas itu mulai kesal karena Ju Heon bahkan tidak menyebutkan namanya. Dia mengatakan bahwa ini adalah cara yang buruk untuk memulai tahun 2025. Mendengar itu, Ju Heon langsung tersadar dari lamunannya. Dia memeriksa kalender dan melihat bahwa tanggalnya adalah tanggal 1 Januari tahun 2025. Namun, itu seharusnya tidak mungkin. Tahun 2025 adalah 15 tahun yang lalu. Ju Heon akhirnya menyadari bahwa gagak itu telah mengirimnya ke masa lalu untuk memberinya kesempatan kedua. Dia mulai tersenyum karena sekarang dia bisa mengulang hidupnya. Tiba-tiba, dia melihat Karen di sebelahnya, yang terus berteriak karena Ju Heon memukul anaknya. Setelah sedikit berpikir, Ju Heon akhirnya mengingat wanita itu dan anaknya yang menyebalkan. Anak laki-laki itu datang untuk berkelahi dengannya di sekolah menengah. Saat Ju Heon mendorongnya,
Anak itu jatuh ke tanah seperti pemain sepak bola dan akhirnya dibawa ke kantor polisi. Ju Heon ingat bahwa terakhir kali, wanita itu meminta ganti rugi yang sangat besar. Karena dia tidak punya uang, dia terpaksa berlutut dan memohon agar jumlahnya dikurangi. Saat tenggelam dalam pikirannya, wanita tua yang menyebalkan itu menyuruhnya untuk memperhatikan ketika orang yang lebih tua sedang berbicara. Dia mencoba menamparkan Ju Heon, tetapi tubuhnya bergerak sendiri dan langsung menghentikan tangan wanita itu, membuat semua orang terkejut. Namun, Ju Heon justru paling terkejut karena tubuhnya masih mengingat cara bertarung. Kali ini, dia memutuskan untuk melakukan semuanya dengan cara berbeda. Dia menyuruh Karen diam karena anaknya yang memulai perkelahian. Dia juga mengatakan bahwa Karen meminta ganti rugi terlalu besar hanya karena putranya ditampar. Menurutnya, itu membuktikan bahwa orang kaya adalah orang paling serakah di planet ini. Mendengar itu, putra Karen menjadi marah dan langsung menyerang Ju Heon. Namun, Ju Heon dengan mudah menangkap tinjunya lalu membantingnya ke tanah. Sementara Karen menyuruh polisi untuk segera menangkapnya, Ju Heon mulai menilai situasinya. Tubuhnya bergerak dengan sangat baik. Hal itu membuatnya sadar bahwa penyakit akibat relik dari kehidupan sebelumnya belum menyerangnya. Selain itu, semua kemampuan bertarung yang dia kembangkan selama 15 tahun terakhir ternyata masih ada. Ju Heon sangat gembira, tetapi kemudian dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan menyerang anak itu di depan polisi, meskipun semua orang melihat bahwa dia hanya membela diri. Polisi tidak bisa membantah Karen karena dia punya uang, sehingga Ju Heon akhirnya dikurung. Karen terus mengutuknya dan mengancam akan membuat seluruh keluarganya bangkrut karena telah menyakiti putranya. Namun, Ju Heon sama sekali tidak peduli karena dunia sebentar lagi akan berubah. Pada tahun 2025, gempa bumi dahsyat mengguncang seluruh planet. Setelah itu, makam-makam mulai bermunculan di berbagai tempat. Di dalam makam-makam tersebut terdapat peninggalan dari mitologi dan fiksi yang telah menjelma setelah dikenang sebagai cerita oleh manusia selama berabad-abad. Orang-orang yang mendapatkan peninggalan tersebut memperoleh kemampuan luar biasa. Karena itu, banyak orang mulai pergi mencari peninggalan untuk diri mereka sendiri. Ju Heon adalah salah satu penjelajah tersebut. Dia mendapatkan keberuntungan besar ketika menemukan sebuah relik arkeologi yang memberinya pengetahuan tentang makam dan harta karun. Awalnya, dia berpikir bahwa kemampuan barunya akan membuatnya menjadi orang kaya. Namun, keadaan mulai berubah. Sebuah perusahaan besar bernama TKBM, yang dipimpin oleh Tae Jun Kwon, mengambil alih kendali atas makam-makam tersebut. Mereka mulai menggunakan tentara terlatih untuk menghentikan orang-orang menjelajahi makam. Perusahaan-perusahaan besar lainnya juga mulai memonopoli makam, sementara orang-orang biasa tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan kapitalisme. Untungnya, kemampuan Ju Heon diakui dan dia direkrut oleh TKBM. Selama bertahun-tahun, dia menangani pekerjaan kotor perusahaan tersebut, termasuk pencurian, penyelundupan, spionase, dan penjarahan ilegal makam-makam yang berada di bawah kendali pemerintah. Berkat Ju Heon, Tae Jun menghasilkan banyak uang. Namun, Ju Heon tidak mendapatkan imbalan yang sepadan. Yang dia dapatkan hanyalah kebencian dan cemoohan dari orang lain yang menyebutnya sebagai anjing peliharaan Tae Jun. Namun, Ju Heon tidak mempermasalahkannya karena dia memang memilih menjadi anjing Tae Jun. Namun, pada akhirnya, Tae Jun membuangnya dengan menjebaknya hingga hampir membunuhnya. Setelah mengingat kejadian terakhir, Ju Heon memutuskan bahwa dia harus segera bersiap untuk menggali makam. Saat memikirkan hal itu, sebuah pesan tiba-tiba muncul di depannya. Pesan itu menyebutnya sebagai perampok makam dan pencuri payah yang bahkan tidak bisa menggunakan sekop dengan benar. Ju Heon langsung sadar bahwa ini ulah gagak bermata empat dan menyuruhnya pergi. Namun, bukannya gagak, sebuah jendela lain muncul di depannya dan menunjukkan kemampuannya. Dia adalah mata-mata peringkat F yang bisa mendeteksi apapun dalam radius 1 meter. Ju Heon tidak tertarik dengan semua ini karena dia sudah merasa seperti tiruan murahan Sung Jinwoo. Dia tidak ingin kisah hidupnya berubah menjadi solo leveling berikutnya. Dia meninju jendela tersebut hingga menghilang. Setelah itu, layar lain muncul dan memberinya misi untuk membuka keempat keterampilan Tomb Raider. Ju Heon tidak terlalu senang dengan hal itu. Kemudian, seorang polisi menyuruhnya diam dan minum obat skizofrenianya karena dia terlihat berbicara sendiri. Ju Heon akhirnya sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat jendela sistemnya. Saat itu, dia melihat seekor kecoa di dekatnya. Berkat kemampuannya, dia bisa melihat semua detail kecoa itu dengan jelas. Dia menyadari bahwa ini adalah kemampuan yang sama yang dulu diberikan oleh relik arkeologinya. Sekarang, dia bisa mengaksesnya melalui jendela sistem. Ju Heon berpikir bahwa dia sudah memulai dengan baik. Tiba-tiba, temannya, Detektif Jinwoo, datang untuk membebaskannya. Jinwoo mengatakan bahwa anak laki-laki tadi seharusnya berada di balik jeruji besi, bukan Ju Heon. Dia juga mengatakan bahwa dirinya akan mengurus semuanya. Ju Heon berterima kasih kepadanya. Jinwoo terkejut mendengarnya karena Ju Heon biasanya tidak sesopan itu. Dia kemudian tertawa, sementara Ju Heon merasa senang melihat teman lamanya kembali hidup dan masih muda. Saat mereka berjalan pulang, Ju Heon bertanya kepada Jinwoo apakah akhir-akhir ini ada kejadian aneh yang terasa supranatural. Jinwoo menyuruhnya menemui terapis karena kondisi mentalnya terlihat buruk. Ju Heon kini yakin bahwa belum ada pengguna relik di dunia ini. Namun, dia merasa makam-makam sudah mulai bermunculan.
Dia berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Masalahnya, sebagian besar relik awal berada di Eropa dan Amerika, sementara dia membutuhkan uang untuk pergi ke sana. Tiba-tiba, dia bertemu sekelompok preman yang bertanya kemana dia akan pergi. Ju Heon mulai menyeringai karena dia sudah menemukan sumber uangnya. Pemimpin kelompok itu adalah Keon, seorang preman kelas bawah sekaligus makelar seni. Ju Heon pernah bekerja untuknya di masa lalu ketika sangat membutuhkan uang. Upahnya rendah dan dia diperlakukan seperti anjing, tetapi dia tetap bekerja. Namun, kali ini Ju Heon memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Salah satu preman mendekatinya dan menyuruhnya sadar. Namun, saat preman itu mencoba memukulnya, Ju Heon langsung menamparnya dengan keras hingga jatuh ke tanah. Dia mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dan meminta Keon membayar gaji serta pesangonnya yang tertunggak. Keon tertawa mendengarnya lalu menyerang Ju Heon, tetapi Ju Heon berhasil mengalahkannya dan membuat preman lainnya ketakutan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyerangnya bersama-sama, tetapi Ju Heon juga mengalahkan mereka dengan mudah. Ju Heon menyadari bahwa semua keahliannya masih ada, tetapi kekuatannya belum kembali sepenuhnya. Jadi, dia harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. Tiba-tiba, Keon bangkit dan mengeluarkan pisau emas dari sakunya untuk memberinya pelajaran. Anak buahnya memperingatkan bahwa pisau itu berbahaya. Ju Heon langsung mengenalinya sebagai sebuah relik. Dia bertanya-tanya bagaimana orang biasa seperti Keon bisa mendapatkan relik. Namun, dia kemudian berpikir bahwa pisau itu mungkin salah satu relik yang keluar dari makam dan bercampur dengan masyarakat manusia. Namun, Ju Heon tidak peduli karena dia akan segera merebut relik itu dari para preman. Keon menyerang Ju Heon dengan relik tersebut, tetapi Ju Heon berhasil menghindari semua serangannya. Dia kemudian meraih lengan Keon, membuatnya kehilangan keseimbangan, lalu mengarahkan pisau ke tenggorokannya. Hal itu membuat pisau tersebut menolak Keon sebagai pemiliknya dan langsung berpindah ke tangan Ju Heon. Ju Heon kemudian memutuskan untuk menunjukkan kepada para pecundang itu bagaimana cara menggunakan relik. Dia mengaktifkan kekuatan pertama pisau tersebut yang memberinya penglihatan sinar X, sehingga dia bisa melihat anatomi lawannya dengan sangat jelas. Pertama, dia menendang Keon hingga membentur dinding. Keon bahkan tidak sempat melawan sebelum para anak buahnya menyerang Ju Heon. Ju Heon kemudian menggunakan kemampuan kedua relik tersebut, yang membuat tubuhnya sebagian tidak terlihat sekaligus meningkatkan kecepatannya. Dia memberikan tebasan serius kepada kedua anak buah itu sebelum mereka bahkan sadar bahwa mereka telah diserang. Hal itu membuat semua orang ketakutan dan mereka langsung menyerah. Kemudian, Keon memberitahu bosnya bahwa dia dan seluruh gengnya telah babak belur. Bosnya sama sekali tidak percaya dan langsung marah. Dia bertanya bagaimana Keon bisa membiarkan hal itu terjadi. Keon menjelaskan bahwa Ju Heon bergerak sangat cepat dan matanya bersinar, sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, yang paling membuat bosnya marah adalah Ju Heon mengambil semua uang di rekening bank Keon serta sebuah patung Buddha. Bosnya benar-benar murka dan menyuruh Keon mendapatkan semuanya kembali dengan cara apapun. Tiba-tiba, kemampuan mata-mata Ju Heon aktif. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tersembunyi di dalam patung tersebut. Dia menghapus layar di depannya, lalu mengguncang patung itu untuk memastikan bahwa memang ada sesuatu di dalamnya. Ju Heon kemudian memotong bagian bawah patung dengan pisau. Sebuah botol kecil berisi cairan biru pun jatuh ke tanah. Ju Heon langsung membuang patung tersebut karena mengenali cairan itu sebagai narkoba ilegal. Sekarang, hanya ada satu hal lagi yang perlu dia urus. Ju Heon pun menghubungi teman detektifnya, Jin Woo. Pada saat yang sama, atasan Keon menelepon atasannya untuk melaporkan bahwa patung itu telah hilang. Ketika pintunya didobrak, wanita itu membentak dan bertanya siapa yang berani mengganggunya saat dia sedang sibuk. Namun, dia terkejut saat melihat Jin Woo dan seorang petugas lain membawa Keon ke kantornya dalam keadaan diborgol. Jin Woo mengatakan bahwa mereka mendapat informasi tentang transaksi narkoba dan menangkap pria yang bersama wanita itu karena membawa sebotol narkoba. Mereka juga sedang menyelidiki gudang tempat pria itu bekerja untuk mencari lebih banyak narkoba. Wanita itu mulai panik, tetapi mencoba meyakinkan Jin Woo bahwa dirinya hanya seorang pedagang seni dan tidak lebih dari itu. Dia yakin polisi tidak akan bisa membobol kata sandi yang melindungi ruang gudang. Namun, saat itu Jin Woo menerima konfirmasi bahwa mereka telah memeriksa karya seni di gudang dan semuanya mengandung narkoba. Wanita itu merasa dunianya runtuh ketika mengetahui bahwa semua kata sandinya berhasil diretas. Jin Woo kemudian memborgolnya dan membiarkannya berbicara dengan Ju Heon. Ju Heon mengatakan bahwa dia seharusnya mengganti kata sandinya dari 1, 2, 3, 4, 5. Wanita itu mengumpatnya saat polisi membawanya pergi. Tak lama kemudian, Jin Woo mengirim pesan kepada Ju Heon bahwa dia akan segera menerima hadiah 10 juta yen karena telah membantu mengungkap jaringan perdagangan narkoba. Ju Heon senang mendengarnya karena sekarang dia punya cukup uang untuk mulai mencari peninggalan. Dia memutuskan untuk pulang lebih awal dan beristirahat sebelum memulai perjalanannya keesokan hari. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara dentuman keras. Ju Heon segera bergegas melihat apa yang terjadi dan menemukan sebuah makam di tempat apartemennya dulu berada. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Bagaimanapun, dia pergi memeriksa keadaan dan melihat penduduk setempat yang cemas, sementara para tentara menjaga makam tersebut. Dia kemudian melihat seorang wanita sedang berbicara di telepon tentang bagaimana pemerintah negara itu belum mengetahui keberadaan makam-makam tersebut.
Karena itu, mereka berencana meledakkan makam ini sebelum negara tersebut mengetahui nilai sebenarnya. Namun, Ju-heon terkejut saat melihat penggali lain di sana. Dia bertanya apa yang dilakukan Republik Band dengan mengirimkan tim penggalian mereka ke tempat ini. Seorang pria bernama Kenji kemudian bertanya kepada wanita bernama Linda apa yang dia lakukan di sana, karena Amerika Serikat juga seharusnya tidak berada di tempat itu. Saat mereka berdebat tentang siapa yang akan mendapatkan harta dari makam tersebut, Ju-heon mulai panik karena dia tidak menyangka Chia dan Republik Band akan berada di sana. Namun, setelah melihat mereka berencana meledakkan makam, Ju-heon menyadari bahwa mereka bukanlah ahli. Hal itu justru membuat pekerjaannya menjadi lebih mudah. Tiba-tiba, dia melihat huruf-huruf merah menyala di jalan yang dimulai di dekatnya dan mengarah ke makam. Dia mengenali huruf-huruf itu sebagai glif makam, yang bisa dianggap seperti bio Instagram sebuah makam. Jika seseorang bisa memahaminya, mereka dapat mengetahui lokasi pintu masuk makam serta jebakan yang ada di dalamnya. Ju-heon mengikuti glif tersebut dan menemukan pusatnya. Tepat saat dia hendak mulai membacanya, sebuah jendela muncul di depannya dan memberinya gelar ahli kriptografi. Itu juga membuka keterampilan linguistik peringkat F yang meningkatkan pemahamannya terhadap semua bahasa. Keterampilan ini juga merupakan salah satu yang harus dia buka untuk menyelesaikan misi pertamanya, tetapi Ju-heon tidak mengkhawatirkannya. Dia segera menemukan pintu masuk makam dan menebasnya dengan pisaunya. Pilar energi terang langsung melesat ke langit saat pintu masuk terbuka. Linda dan Kenshi terkejut melihatnya karena mereka belum pernah melihat makam terbuka dengan benar. Salah satu anak buah Linda memberitahunya bahwa pintu masuk makam sudah terbuka. Kenshi langsung berlari menuju pilar cahaya di depannya. Linda mengikutinya, dan mereka berdua melompat ke dalam lubang di tanah yang mengeluarkan energi dalam jumlah besar tanpa berpikir panjang. Sementara itu, Ju-heon menggunakan korek api untuk membaca hieroglif di dinding. Dia kemudian mengikutinya karena yakin bahwa itu adalah arah yang benar. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah area terbuka dengan danau jernih di tengahnya. Dan tepat disitulah dia ingin berada. Ju-heon melihat danau itu lalu melemparkan pisaunya ke dalamnya, yakin bahwa rencananya akan berhasil. Tepat setelah itu, seekor ular raksasa yang bisa berbicara muncul dari danau. Ular itu bertanya siapa orang bodoh yang menjatuhkan hartanya ke danau kali ini. Ju-heon melambaikan tangan untuk menarik perhatian ular itu. Sikap acuh tak acuhnya membuat ular tersebut tidak senang. Namun, ular itu tidak berniat memakannya. Ia justru mengulurkan tangan dengan lembut, membuka mulutnya, lalu bertanya pisau mana yang menjadi milik Ju-heon, yang emas atau yang perak. Ju-heon tahu bahwa relik makam ini adalah kapak emas dan perak dari kisah penebang kayu yang kehilangan kapaknya, lalu mendapatkan 2 kapak tambahan karena kejujurannya. Ju-heon juga tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan ujian tersebut. Dia mengatakan kepada ular itu bahwa tidak satu pun dari pisau tersebut miliknya. Ular itu kemudian mengeluarkan pisaunya dan bertanya apakah ini yang dia cari. Ju-heon tahu bahwa jika dia menjawab ya, dia akan mendapatkan kembali pisaunya sekaligus relik makam tersebut. Namun, dia tidak berniat mengambilnya dengan cara yang mudah. Dia bertanya kepada ular itu apakah dia boleh memeriksa pisaunya dari dekat untuk memastikan. Ular itu tidak keberatan. Ju-heon berjalan mendekat. Begitu mendapatkan pisaunya, dia langsung menebas ular tersebut, menyebabkan kerusakan fisik sekaligus emosional. Ular itu bertanya mengapa Ju-heon menyerangnya, padahal ia hanya mencoba menjalankan tugasnya. Ju-heon menjawab bahwa dia tidak mempercayai makhluk seperti itu. Ular itu kemudian mengepungnya dari segala sisi. Ju-heon mengatakan bahwa tidak ada jaminan dia akan mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan ujian ini. Bahkan jika dia mendapatkan relik tersebut, dia mungkin berubah menjadi pembunuh yang kehilangan akal sehat. Ular itu terkejut mendengarnya dan bertanya bagaimana Ju-heon bisa mengetahui rahasia tersebut. Ju-heon teringat bahwa dia pernah membaca berita tentang hal ini di kehidupan sebelumnya. Saat itu, kapak emas dan perak ditemukan di Amerika, dan penggunanya berubah menjadi pembunuh berantai. Ular itu tiba-tiba menyerang Ju-heon. Namun, Ju-heon berhasil menghindar, melompat ke atas tubuhnya, lalu menusuk kepalanya dengan pisau. Ular itu mengatakan bahwa serangan tersebut belum cukup untuk menundukkannya. Ju-heon pun meningkatkan kekuatannya dan menusukkan pisau lebih dalam. Ular itu menggeliat kesakitan sambil bergerak liar, memberi Ju-heon pengalaman menegangkan yang tak terlupakan. Ju-heon menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk menguasai sebuah relik. Cara pertama adalah afinitas, yaitu kemampuan mengendalikan relik melalui kepercayaan. Cara kedua adalah dominasi, yaitu mengendalikan relik melalui kekuatan. Cara ketiga adalah kompatibilitas, ketika pengguna dan relik tersebut memang ditakdirkan untuk bersama. Saat ini, Ju-heon mencoba menggunakan dominasi pada ular yang menolak menyerah dan terjun ke danau untuk melepaskan diri darinya. Ju-heon terus memegang ular itu, tidak peduli seberapa cepat dan tidak teraturnya gerakan ular tersebut. Dia menyuruhnya untuk patuh atau akan menghancurkannya sepenuhnya. Ular itu menyuruhnya berhenti sambil meronta-ronta dengan panik. Sisiknya berubah menjadi emas dan mulai rontok satu persatu. Seluruh tubuh ular itu kemudian berubah menjadi air, lalu air tersebut berubah menjadi kapak emas dan perak. Ju-heon senang karena berhasil mendapatkan relik itu tanpa efek samping. Jendela sistemnya kemudian memberitahunya bahwa dia mendapatkan gelar penyintas makam dan keterampilan baru, penggalian makam, yang meningkatkan pemahamannya tentang makam. Ju-heon senang karena sekarang hanya tersisa satu keterampilan lagi yang harus dia buka untuk menyelesaikan misi. Saat dia mengutak-atik layar untuk mempelajari lebih lanjut tentang statistiknya,
layar lain muncul di depannya. Dia mendapatkan gelar baru, penyalahguna relik, yang meningkatkan kekuatan dominasinya tetapi mengurangi afinitasnya. Ju Heon tidak peduli karena dalam kehidupan ini, dia memang ingin mendominasi semua relik. Tepat saat itu, dia mendengar dua penjelajah lain datang. Ju Heon segera bersembunyi dan melihat Kenshi melemparkan relik ke danau. Dia merasa kasihan karena Kenshi tidak tahu bahwa makam tersebut sudah dibersihkan. Namun, Ju Heon tidak tinggal untuk melihatnya menderita. Sementara itu, Kenshi mulai tidak sabar karena seorang nabi mengatakan bahwa dia hanya perlu melemparkan relik ke danau untuk mengaktifkan ujian. Linda kemudian bertanya apakah rumor tentang Republik Ben yang memiliki relik ramalan itu benar. Kenshi menyangkalnya meskipun rahasia tersebut sudah terbongkar. Tiba-tiba, makam mulai berguncang dan atapnya mulai runtuh. Mereka berdua terpaksa berlari keluar sebelum terjebak di dalam reruntuhan. Sementara itu, beberapa anak buah Rion sedang menggeledah kantor bos mereka untuk mencari barang berharga yang mungkin tertinggal. Namun, kantor itu benar-benar kosong. Seorang pria berambut pirang bernama Wo mengutuk Ju Heon karena telah menghancurkan hidup mereka. Dia mengatakan kepada dua pria lainnya bahwa dia pasti akan memukuli Ju Heon sebagai bos baru mereka. Namun, saat menerima telepon dari Ju Heon, Wo langsung panik dan jatuh ke lantai. Dia tetap mengangkat teleponnya. Ju Heon bertanya apakah Wo ingin mati karena terlalu lama mengangkat telepon. Wo menyuruh Ju Heon untuk menghormatinya karena dia adalah senior. Namun, Ju Heon menyuruhnya diam dan melakukan tugas untuknya. Sementara itu, Kenshi menelepon markasnya untuk memberitahu bahwa dia gagal dalam misi. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa setelah kepergiannya, ada ramalan lain tentang seorang pria lokal yang menemukan relik tersebut lebih dulu. Kenshi marah karena merasa dia tidak perlu bersusah payah jika sudah mengetahui hal itu sejak awal. Pria di ujung telepon menjelaskan bahwa nabi mereka tidak selalu bisa membaca tulisan tersebut dengan benar karena menggunakan bahasa Jepang. Namun, dia meminta Kenshi berhati-hati terhadap pria yang telah menaklukkan makam itu karena ramalan menyebutnya sebagai orang yang akan melahap dunia. Sementara itu, Ju Heon memberitahu Wo bahwa tugasnya adalah masuk ke rumah lelang rahasia terbesar di dunia bernama Midas dan menemukan seorang pria bernama Jack Cayman di sana. Wo bertanya bagaimana mungkin orang biasa seperti mereka bisa masuk ke rumah lelang tersebut. Ju Heon menjawab bahwa itu masalah mereka. Dia mengatakan bahwa dirinya akan membayar semua biaya yang diperlukan untuk membawa mereka ke aula lelang, termasuk biaya mereka. Jadi, mereka tidak perlu khawatir soal uang. Namun, jika mereka tidak mau bekerja untuknya, Ju Heon akan memukuli mereka sampai mati. Ancaman itu cukup untuk membuat para preman tersebut mau bekerja untuknya. Setelah itu, Ju Heon bersiap untuk berburu relik. Namun, dia mendengar berita bahwa seorang pria lagi telah melakukan seppuku, sehingga jumlahnya menjadi 4 orang dalam sebulan terakhir. Hal itu tidak mengejutkan Ju Heon karena kejadian yang sama juga terjadi sebelum makam-makam mulai bermunculan di kehidupan sebelumnya. Ju Heon kemudian berjalan ke depan dan tanpa sengaja menabrak Kenshi, yang langsung memberinya ceramah tentang sopan santun. Ju Heon mengenali wajah Kenshi dari perburuan makam di kehidupan sebelumnya. Karena tahu bahwa Republik Ben memiliki relik ramalan, dia memutuskan untuk tetap berada di sana. Jika Kenshi ada di tempat ini, berarti sebuah makam akan segera muncul. Ju Heon juga bisa melihat bahwa Kenshi memiliki sebuah relik karena dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan auranya. Ju Heon sengaja mengabaikannya untuk membuat Kenshi kesal. Saat Kenshi mencoba menghentikannya, Ju Heon malah menyemprotkan bir ke wajah dan pakaiannya. Kenshi langsung marah dan menyuruhnya berdoa agar pakaiannya masih bisa dicuci kering. Ju Heon menjawab bahwa dia hanya seorang mahasiswa yang tidak punya uang. Dia kemudian menepuk bahu Kenshi dan menyuruhnya tenang, sambil diam-diam mencuri reliknya dan menjatuhkan kartu identitasnya ke tanah. Tepat saat itu, tanah mulai bergetar dan langit menjadi gelap. Ju Heon sadar bahwa makam lain telah muncul di dekatnya. Dia langsung bergegas mencarinya, sementara Kenshi merasa senang karena ramalan lain telah menjadi kenyataan. Namun, saat itu dia menerima telepon dari kantornya. Mereka memberitahunya tentang ramalan bahwa pria Jepang yang menemukan kapak emas dan perak berada di dekatnya. Kenshi terkejut mendengarnya, namun, ketika dia mendengar ramalan kedua yang menyuruhnya berhati-hati terhadap alkohol, dia langsung sadar bahwa Ju Heon adalah pria yang dia cari. Tak lama kemudian, gempa bumi berubah menjadi lebih dari sekadar bencana alam. Pedang mulai bermunculan dari tanah seperti gulma, diikuti oleh pilar-pilar cahaya yang meledak di seluruh kota. Ju Heon tidak mengharapkan hal ini. Namun, saat melihat teror dan kepanikan orang-orang di sekitarnya, dia sadar bahwa relik di tempat ini sangat mengerikan. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa relik yang dikelilingi pedang patah itu adalah pedang Muramasa. Muramasa adalah pembuat pedang terkenal di Jepang kuno yang menciptakan pedang sangat tajam. Karya terbesarnya pernah digunakan seorang samurai untuk membunuh seluruh keluarganya, sehingga pedang itu menjadi terkutuk. Ju Heon ingat dari kehidupan sebelumnya bahwa makam pedang Muramasa sangat memusuhi manusia, dan ternyata hal itu masih berlaku hingga sekarang. Sistem memperingatkannya bahwa aura haus darah dari makam itu sedang menusuk kulitnya. Ju Heon pun melihat lengannya mulai terbakar. Sadar tidak punya banyak waktu, dia segera mencari pintu masuk. Namun, makam itu ternyata jauh lebih besar dari dugaannya. Dia bahkan kelelahan sebelum menemukan pintu masuk. Ju Heon berharap tadi dia tinggal lebih lama di dekat Kenji, karena Kenji pasti tahu arah menuju pintu masuk dan bisa membuat pekerjaannya lebih mudah. Saat itu,
Juheon mendengar seorang wanita berteriak. Dia mengikuti suara tersebut dan menemukan sekelompok orang di dalam lubang, bersama seorang gadis yang sedang mengamuk. Semua orang berusaha menenangkannya, tetapi gadis itu sangat haus darah hingga membuka Byakugan. Juheon menyadari bahwa relik telah merasukinya. Jika gadis itu melukai seseorang, orang tersebut juga akan dirasuki. Tiba-tiba, Juheon melihat sebuah jembatan menuju lubang itu. Dia sadar bahwa jembatan tersebut hanya bisa terbuka jika ada persembahan. Juheon bertanya kepada orang-orang di dalam lubang apakah seorang pria Jepang yang menyebabkan semua ini sebelum melarikan diri. Seorang pria membenarkan dugaannya. Dia mengatakan bahwa ada pria mencurigakan yang mulai menyanyikan lagu aneh dalam bahasa Jepang, dan lagu itulah yang membuka lubang tersebut. Setelah itu, pria itu mendorong mereka semua ke dalam dan melarikan diri. Juheon sudah menduga hal ini akan terjadi. Untungnya, dia memiliki relik baru yang mungkin bisa membantunya. Dia mengeluarkan relik yang sebelumnya dicurinya dari Kenji. Ternyata relik itu adalah gelang tali dan kue maca di dalam kotak kaca. Juheon mengenalinya sebagai relik dari kisah dua saudara yang menjadi matahari dan bulan. Dalam cerita itu, seekor harimau mengejar ibu mereka. Sang ibu menawarkan kue maca untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, harimau menyerang anak-anaknya, tetapi seutas tali turun dari langit untuk menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa dia telah membuka keterampilan keempat setelah menyelesaikan misinya. Keterampilan itu bernama jari-jari lincah, yang memungkinkan Juheon mengetahui cara menggunakan suatu barang hanya dengan menyentuhnya. Dengan itu, misinya selesai dan dia resmi menjadi perampok makam sejati, bukan lagi seorang pemula. Sistem kemudian memberitahunya bahwa dia bisa mengambil hadiahnya setelah berhasil melarikan diri dari makam ini. Juheon sangat senang dengan waktunya, dan dia memutuskan untuk merayakannya dengan melompat ke dalam lubang dan menghadapi gadis yang mengamuk itu. Gadis itu menyerangnya dengan amarah yang meluap, tetapi Juheon dengan mudah menangkis semua serangannya dan mendorongnya mundur. Dia kemudian menggunakan gelang tali dan melemparkannya ke gadis itu, mengikatnya dan membebaskannya dari pengaruh relik. Setelah itu, dia bertanya kepada orang-orang kemana pria Jepang yang memulai semua ini pergi. Mereka memberitahunya bahwa pria itu memanjat jembatan dan pergi menuju bangunan-bangunan. Juheon menyadari bahwa berkat relik kenabian, dia mengetahui segala sesuatu tentang makam itu. Pria tersebut pasti sedang menuju pintu masuk. Saat itu, gadis tersebut bertanya apakah Juheon bisa melakukan sesuatu tentang tali mesum yang mengencang di tempat yang salah. Juheon memanggil tali itu kembali ke tangannya, lalu berbalik kepada orang-orang di dalam lubang. Dia mengatakan bahwa setelah mereka keluar, mereka harus membantunya menangkap pria Jepang yang telah menjebak mereka semua. Sementara itu, Kenshi berjalan di atas jembatan dan mencoba menemukan lubang tempat relik itu seharusnya berada. Dia segera menemukan apa yang dicarinya dan masuk ke dalam, berpikir bahwa semuanya berjalan sempurna. Dia telah menemukan lokasi relik dan menyingkirkan semua saksi yang mungkin menghalanginya. Sekarang, yang tersisa hanyalah mendapatkan pedang Muramasa. Begitu mendapatkannya, dia berencana langsung menemui Juheon dan memberinya pelajaran. Kenshi yakin bahwa dengan pedang Muramasa di tangannya, dia akan menjadi tak terkalahkan. Namun, kepercayaan dirinya segera hilang ketika dia gagal menemukan pedang Muramasa di antara pedang-pedang yang rusak. Tepat saat itu, orang-orang yang sebelumnya dia jebak tiba dan mulai menghakiminya. Kenshi bahkan tidak mengerti bagaimana mereka bisa sampai di sana, sementara dia berusaha menghentikan mereka menendangnya. Tiba-tiba, dia melihat Juheon berdiri di luar kerumunan sambil memegang kapak emas. Kenshi pun menyadari siapa sebenarnya yang telah menjebaknya. Juheon mengejeknya dan berkata bahwa dia tidak bisa melakukan satu hal pun dengan benar, meskipun memiliki seluruh pasukan yang mendukungnya. Juheon kemudian menggunakan kapak emas sebagai radar untuk menemukan pedang Muramasa. Setelah memindai lubang besar itu, dia akhirnya menemukannya. Dia memanggil pedang itu ke arahnya seperti palu Thor, dan pedang Muramasa pun senang karena akhirnya ditemukan. Pedang itu menyuruh Juheon membiarkannya meminum darah 10 manusia agar bisa mendapatkan kembali bentuk dan kekuatan aslinya. Jika gagal, Juheon akan dikurung di makam itu selamanya. Kenshi bahkan tidak mengerti mengapa pedang itu bisa berbicara. Namun, Juheon bertanya apakah ini adalah ujian dari makam tersebut. Pedang itu tertawa dan mengatakan bahwa memang itulah ujiannya. Ia lalu meminta Juheon untuk mulai membunuh. Namun, itu bukan rencana Juheon. Alih-alih menerima ujian tersebut, dia menggunakan teknik dominasi pada Muramasa dan menyuruhnya menyerap semua klonnya. Pedang patah itu menyuruhnya berhenti bertingkah bodoh. Meskipun berbicara kasar dan bertingkah seperti penjahat, pedang itu tidak mampu melawan dominasi Juheon. Pedang itu mulai menyerap klon-klonnya, dan tanah pun bergetar saat kekuatannya semakin besar. Orang-orang panik, tetapi keadaan segera kembali normal ketika Juheon memegang pedang Muramasa yang telah diperbaiki, dengan api biru yang memancar darinya. Kenshi tercengang melihat seseorang bisa mengendalikan relik seperti itu. Ketika orang-orang mulai memanjat keluar dari lubang menggunakan tali, dia juga mencoba menyelinap keluar. Juheon melihatnya dan memanggilnya, mengatakan bahwa dia tidak boleh bergabung dengan yang lain. Kenshi segera menyerah dan meminta Juheon memaafkannya. Dia bahkan mengajak Juheon bergabung dengan mereka, karena para perampok makam dibayar sangat baik. Mereka juga memiliki relik kenabian, penuntun masa depan. Juheon mengatakan bahwa dia mendengar hanya satu orang yang bisa menggunakan relik penuntun masa depan. Kenshi lalu memberitahunya bahwa ada sebuah perusahaan yang bisa mengatasi masalah itu. Juheon diam-diam terkesan melihat betapa terorganisirnya mereka.
Namun, ketika Kenshi mengatakan bahwa perusahaan itu adalah TKBM, suasana hatinya langsung berubah. Saat itu, semua warga sipil sudah keluar. Mereka memberitahu Juheon bahwa Kenshi akan menjadi korban berikutnya. Juheon segera menendang perut Kenshi dan meninggalkannya terjebak di dalam lubang, lalu memanjat keluar. Kenshi memohon agar dibawa bersamanya, tetapi Juheon mengejeknya dan menyuruhnya meminta TKBM menyelamatkannya. Setelah itu, Juheon memerintahkan makam untuk menutup. Kenshi terus memohon belas kasihan saat dirinya terkubur di bawah bebatuan. Malam itu, berita memberitakan bahwa gempa bumi di tengah kota berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, karena bilah-bilah mulai mencuat dari lantai dan dinding. Operasi penyelamatan masih berlangsung. Para penyintas memberitahu media bahwa ada seorang pria Jepang yang bertanggung jawab atas semuanya. Berita itu juga sampai ke Jepang. Perdana Menteri marah kepada Mori, kepala pasukan penggalian. Mori mengatakan bahwa semua itu adalah kesalahan pria Korea yang telah diramalkan oleh relik kenabian mereka. Namun, Perdana Menteri tidak mau mendengar alasan apapun, karena pasukan penggalian seharusnya menyingkirkannya. Mori menerima omelan itu tanpa mengeluh. Dia kemudian memberitahu Perdana Menteri bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena mereka bisa menemukan Juheon berkat relik peramal masa depan. Perdana Menteri semakin marah mendengarnya, karena dia tahu relik itu hanya bisa melacak seseorang yang telah ditandai olehnya. Mori mengatakan bahwa dia benar. Namun, karena Kenshi telah ditandai oleh relik itu dan bertemu Juheon, mereka seharusnya bisa menemukan Juheon juga. Perdana Menteri menyuruhnya melakukan apapun yang diperlukan, meskipun dia masih marah karena tindakan Juheon telah mencoreng reputasi negaranya. Sementara itu, Juheon berada di kamar mandi hotel, memeriksa luka-lukanya akibat perampokan makam sebelumnya. Dia melihat bekas luka bakar di lengannya dan menyadari bahwa itu adalah efek pantulan dari upayanya menguasai pedang Muramasa. Semakin kuat sebuah relik, semakin besar kerusakan yang ditimbulkannya pada seseorang yang mencoba menguasainya secara paksa. Juheon berpikir bahwa dia tidak bisa terus melakukan ini, atau dia akan segera berada di rumah sakit. Tiba-tiba, jendela sistem muncul dan memberitahunya tentang hadiahnya karena telah menyelesaikan misi setelah keluar dari makam. Jendela itu menanyakan pendekatannya terhadap masa depan. Dia memiliki dua pilihan, jalur afinitas atau jalur dominasi. Meskipun khawatir jalur dominasi akan memengaruhi kesehatannya, Juheon tidak ragu bahwa itulah yang ingin dia pilih. Setelah membuat keputusan, sistem mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan hadiahnya sekarang. Juheon sangat ingin melihat apa yang akan dia dapatkan. Namun, ketika tidak terjadi apa-apa, dia mulai tidak sabar. Dia mencari hadiah itu ke seluruh kamar mandi, sampai akhirnya menemukan sesuatu di sakunya. Dia mengeluarkan sebuah tablet kecil yang mengilap. Ternyata itu adalah relik yang bisa dikonsumsi berupa makanan. Juheon bertanya-tanya apakah dia harus memakannya dan apakah dia bisa mempercayainya. Namun, dia berkata bahwa jika dia mati, biarlah dia mati, lalu menelan pil tersebut. Rasanya sangat pahit, tetapi begitu menelannya, luka-luka Juheon sembuh total. Sistem mengucapkan selamat kepadanya atas hadiah yang didapatnya. Dia tidak hanya pulih dari kerusakan selama pertempuran dominasi, tetapi juga mendapatkan keterampilan baru bernama toleransi, yang membuatnya kebal terhadap keracunan relik. Juheon menyadari bahwa itu adalah keterampilan yang sangat efektif. Sekarang, dia tidak perlu khawatir menerima terlalu banyak kerusakan dari pertempuran dominasi. Dia bertanya-tanya apakah Gagak berada di balik semua ini, tetapi seperti biasa, dia tidak mendapatkan jawaban. Dia mencoba mencari tahu mengapa relik Gagak sangat membantunya. Saat itu, jendela sistem kembali muncul dan memberitahunya bahwa dia telah ditandai oleh relik peringkat S dan masa depannya sedang dibaca. Juheon menyadari bahwa relik peringkat S itu adalah penunjuk masa depan, dan pemerintah Jepang sudah mengincarnya. Dia tahu tentang penunjuk masa depan, yang didasarkan pada mitos tentang buku ramalan dari Jepang kuno. Alih-alih menciptakan makam, relik itu menemukan pemiliknya sendiri, seperti yang terjadi pada Sasaki di kehidupan Juheon sebelumnya. Dia cukup yakin bahwa siswi yang sama memiliki penunjuk masa depan kali ini. Di kehidupan sebelumnya, pemerintah Jepang mendekati Sasaki begitu dia menemukan relik itu dan tidak ragu-ragu untuk memenangkan hatinya. Namun, Sasaki tidak pandai dalam pelajaran dan tidak dapat menguraikan ramalan dalam bahasa Jepang kuno dengan benar. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh seorang pria berkuasa yang mengambil alih penunjuk masa depan. Juheon memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda kali ini. Dia pun segera naik pesawat menuju Jepang. Sementara itu, Sasaki menikmati hidupnya dengan tenang ketika manajernya memberitahunya bahwa sudah waktunya membaca penunjuk masa depan. Dia sebenarnya tidak senang, tetapi tetap mengerjakannya. Manajernya menyuruhnya menyalin apapun yang dibacanya, meskipun dia tidak mengerti artinya. Tiba-tiba, Sasaki mulai berteriak karena buku itu mengatakan bahwa dia akan mati. Pada saat yang sama, Juheon berada di Jepang, menikmati sushi autentik sambil menunggu pemerintah Jepang menyerangnya. Di luar pintunya, para tentara dari pasukan penggalian sudah siap menyerang. Namun, sebelum itu, mereka ingin mengirim Sasaki masuk dengan membawa lebih banyak sushi. Sasaki dengan gugup bertanya mengapa dia harus melayani pria yang datang untuk membunuhnya. Mereka menjelaskan bahwa dia hanya perlu membuat pria itu sepenuhnya ditandai oleh reliknya. Mereka meyakinkannya bahwa pria itu tidak tahu siapa dirinya, jadi dia tidak akan melakukan apapun kepadanya. Dengan gugup, Sasaki pun masuk. Namun, begitu melihat Juheon, dia langsung jatuh cinta karena tipe idealnya adalah siapapun yang terlihat seperti idola K-pop.
Juheon melihat aura Sasaki dan bersiap menghadapinya dengan pedangnya. Sementara itu, pasukan penggalian memerintahkan pasukan darat untuk segera masuk dan menyelamatkan Sasaki. Yang mengejutkan mereka, Sasaki justru menutup pintu di depan mereka karena ingin berduaan dengan orang yang disukainya. Dia kemudian menunjukkan pesan teks kepada Juheon, diam-diam mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Juheon tercengang melihat apa yang terjadi. Namun, ini justru lebih baik dari rencana sebelumnya. Dia pun setuju berkencan dengan Sasaki untuk mencuri penunjuk masa depannya. Sementara itu, para prajurit memutuskan untuk menerobos masuk dan menyelamatkan gadis mereka. Namun, saat itu juga, pintu meledak di depan wajah mereka. Ketika sadar, mereka sudah diikat dan digantung di atap. Juheon keluar dari ruangan dengan tangannya di bahu Sasaki. Dia mengatakan bahwa mereka harus pergi ke tempat kencan yang bagus, karena sekarang tidak ada yang akan mengganggu mereka. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.